Halo semuanya, apa kabar? Kali ini motor tetangga saya ya, ini Vario. Ini tuh masalahnya mesin mau nyala, tapi ketika digas lebih dari seperempat itu berbet, kayak kurang bensin ya. Setelah cari tahu sana sini, udah bersihin throttle body, udah ngecek fuel pump, tapi nggak ada yang diganti ya, cuman ngecek dan bersihin aja. Ini sih harusnya normal. Nah, terakhir itu saya copot ini ya, copot soket sensor temperatur coolant-nya. Ini motor bisa normal, tenaga enak, dipakai nanjakan enak, nggak ada berbet sama sekali. Tapi masalahnya kalau itu dicopot, engine check di speedometer itu nyala, dan kalau pagi-pagi agak susah nyalainnya ya. Starternya itu harus lebih dari 3 detik, lebih dari 5 detik bahkan baru nyala, dan itu ditahan dulu sampai gasnya agak anget, sampai mesinnya agak anget baru normal. Jadi kemungkinan sih kayak gini ya, pembacaan temperaturnya itu si ECT ya, sensor ECT itu error. Kayaknya kurang, jadi bensinnya tuh mungkin dianggapnya gimana ya, keborosan, terlalu boros mungkin ya, atau kondisinya mesinnya dianggapnya panas, jadi dikasih bensinnya sedikit sama si ECU lewat injektor. Nah, jadi ketika si sensornya itu dicopot, dia kan pakainya informasinya default ya. Jadi bensinnya dikasihnya menengah gitu, nggak terlalu irit, nggak terlalu boros. Makanya kalau udah panas dia normal, tapi mungkin ketika dingin dia asupan bensinnya kurang, karena dia pakainya nilai default ya, nggak ngebaca kondisi mesinnya udah panas atau masih dingin. Makanya nyalanya susah nih, agak susah. Ini tadi udah saya nyalain, tadi agak pagi sih, udah 2 jam mungkin. Sekarang kayaknya agak susah lagi nyalainnya. Jadi biar bisa untuk contoh ya. Oh, ini kebetulan bisa, mungkin masih agak hangat mesinnya, nggak sedingin tadi pagi. Ini bulan Juli ya, emang lebih dingin. Nah, tapi gasnya itu kurang responsif teman-teman. Tuh. Kalau tadi pagi lebih parah lemotnya, karena mungkin mesinnya lebih dingin lagi. Tapi kalau udah anget ini normal. Nah, cuman karena sensor ECT-nya dilepas, jadinya ada itu ya, peringatan. Nah, saya mau nambahin resistor ya, resistor di sini. Nah, di kabel ini mau saya potong salah satu bagian yang pink atau yang hijau. Sebenarnya sih bebas-bebas aja, karena ini sama aja ya, yang ke dalam tuh nggak ada plus atau minus, nggak penting lah, nggak masalah. Nah, lalu saya akan cari nilai resistor yang pas gitu ya, yang pas dingin itu, pas mesinnya dingin nggak berbet dan mesinnya panas nggak terlalu boros. Oke, untuk mencari nilai resistor yang pas kira-kiranya ya, saya pakai ini namanya potensiometer mono. Ini yang nilainya 20K ya, 20.000 ohm. Nah, itu perkiraan saya, nanti kita tambahinnya resistornya paling mungkin cuma antara 1000 sampai 2000 atau 3000 lah, kilo ya, kilo ohm. Nah, kalau ini kan kalau kita tebak-tebak gitu ya, pakai 1 dulu atau pakai 2 dulu atau pakai 3 dulu, itu kan nebak-nebak. Kalau pakai ini kan kita nebak juga sih, tapi bisa sambil diputer gitu, kira-kira posisi yang mana yang pas. Nah, nanti kita baca pakai ini ya, pakai
apa namanya, avometri gitu. Oh ya, nanti resistor atau potensio ini kita pasang secara seri ya, bukan paralel, secara seri dengan kabel ECT-nya. Ini saya pakainya yang ini ya, yang paling kiri dan yang tengah. Mau kanan yang tengah juga boleh, tapi nanti pembacaannya jadi dibalik dari sini ke sini gitu ya. Kalau kalau pasangnya yang di sini. Jadi sebenarnya sama aja kok. Oke, sekarang kita potong dulu dan kita pasang ininya, potensionya. Ya, kita sambung dulu ya, karena ini sempit, ngelilitnya repot, nanti mending kita langsung solder, kasih timah aja. Sampai. Oke, kayak gini ya, pokoknya sambungin aja. Lalu kita pasang sensor ECT-nya, soketnya, sorry. Ini kita posisikan dulu ke yang paling kiri. Lalu kita nyalakan motornya. Nah, lalu kita putar sedikit-sedikit ya, sampai menurut kita motornya udah pas tenaganya, udah enak. Nah, ini kan masih lambat, ditambahin putar. Oke teman-teman, ini udah ketemu ya setelan paling pasnya. Oh ya, ternyata kita itu nggak bisa nyetelnya terlalu live gitu ya. Jadi kita setel langsung berasa gitu, enggak. Tapi tadi caranya jadi dari yang paling bawah itu ya, kita putar. Aduh, kok nggak kelihatan. Nah, ini kita putar sedikit-sedikit gitu ya, searah jarum jam. Nah, terus kita matiin dulu motornya, nyalain, tunggu si langsamnya turun, baru kita coba gas-gas lagi. Soalnya tadi saya puterin itu kalau sambil motornya nyala ini diputerin, mungkin ECU nganggapnya informasinya nggak tepat, soalnya apa ya, nggak gradual gitu ya, naik resistansinya itu nggak sedikit-sedikit, tapi langsung loncat ke berapa ribu atau loncat berapa ratus gitu ya, berapa ratus ohm. Jadinya ECU-nya mungkin nge-ignore gitu ya, atau nggak nganggap si ECT ini, si resistansi yang kita berikan. Jadi ternyata tadi caranya itu kita naikin sedikit, baru nyalain dulu motornya, cobain. Kalau masih kurang, matiin dulu motornya, naikin lagi sedikit, lalu nyalain motornya, tunggu langsamnya turun, baru kita coba gas-gas lagi ya. Ini menurut saya sih udah yang paling enak segini. Nah, kita tunggu dulu langsamnya turun. Kalau mau nyetel lagi ya. Nah, baru kita coba gas-gas. Nah, ini responsif banget nih gasnya. Oke, kayak gitu caranya ya. Ternyata nggak bisa real time kita setel. Nah, kalau udah pas kayak gini, ini jangan sampai keputar-putar lagi. Kita lepasin solderan yang tadi kita bikin. Oke, setelah kita lepas solderannya, ini jangan sampai keputar-putar lagi ya. Nanti repot lagi. Langsung kita cek berapa ohm nih, berapa ribu ohm. Ternyata dapat di 1400 atau 1500-an ya. Berarti nanti kita nyarinya yang sekitar 1500 ohm aja. Lalu kita pasangkan secara seri untuk menggantikan resistor ini. Sekarang saya mau belanja dulu resistornya. Oke, resistornya udah beli. Sebelum pasang kita cek dulu
posisiin di 2000 ya, soalnya kan tadi kita pakainya 1500. Oke, 1459 ya, 160 masih oke lah. Kita pasang secara seri di sana. Kalau udah beres, kita pasang. Kali ini sampai getrek ya. Lalu kita tes motornya. Oh ya, ini karena udah malam ya, udah beberapa jam saya tinggalin, jadi ini kondisinya sekarang dingin, mesinnya dingin. Untuk indikator nggak ada yang nyala. Kita tunggu dulu sampai langsamnya turun.